warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tamanya yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini, ya ibu-ibu. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, gimana? Pada sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu, kalau kita cinta dengan Rasul, maka yang ikuti kita adalah akhlaknya. Bagaimana beliau ini memuliakan kaum perempuan, wanita sebelum ada Rasulullah, ya. Sebelum ada Islam dulu, wanita sangat-sangat hina. Lahir baik perempuan dibunuh hidup-hidup dikubur. Tetapi begitu Islam hadir bersama Rasulullah, begitu sangat wanita itu dimuliakan sekali. Ya. Tetapi Rasulullah sedih saat begitu melihat penghuni neraka ternyata banyak kaum perempuan. Bagaimana mungkin seorang wanita yang dimuliakan, bahkan Allah berikan satu surat di dalam Al-Quran khusus untuk perempuannya, itu surat An-Nisa, ya. Betapa wanita mulia, sangat mulia sekali. Tetapi mengapa sampai Rasul menangis? Banyak perempuan penghuni neraka. Bahkan Rasulullah saat melewati suatu majelis, Rasulullah mengatakan, "Wahai kaum perempuan, banyak-banyaklah engkau bersedekah. Karena aku lihat di neraka banyak dihuni kaum kalian." Ya Rasulullah, apa yang membuat kami penghuni neraka terbanyak? Karena kalian kufur nikmat. Karena kalian tidak mampu menjaga lisan. Kadang kita banyak terpreset dengan lisannya, betul bu? Dengan lisan kita, betul? Penyakit hati muncul dari lisan yang kotor, lisan yang terjaga. Maka ini yang banyak sekali menyeret perempuan, yang banyak penghuni neraka karena tidak bisa menjaga lisannya. Ini kecil bu, barangnya kecil, tapi Masya Allah mudaratnya banyak kalau tidak dijaga, kalau tidak hati-hati. Allah kasih di wajah kita nih, di tubuh kita nih, ada dua. Mata ada dua, lubang hidung ada dua, telinga ada dua, tangan ada dua, kaki ada dua. Kenapa lisan cuma ada satu, mulut satu aja ember, apalagi dua ya ibu-ibu. Satu aja susah menjaga lisan, apalagi dua, bahaya ya ibu-ibu. Masya Allah, orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, dia akan menyesal. Kenapa? Karena dia berucap yang tidak baik atau menyakiti saudaranya dengan lisannya, maka membuat dia terseret kepada api neraka selama 70 tahun lamanya. Jika yang dibicarakannya ini tidak ridho, 70 tahun lamanya bu. Bahkan ada sahabat Sa'diyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga saya ahli ibadah, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya apalagi. Tapi setiap hari beliau menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bagaimana ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Sebaik-baik tempat untuk dia adalah di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ahli ibadah ibu-ibu. Kezaliman terbesar yang kita lakukan kepada diri kita saat kita menyakiti saudara muslim kita atau siapapun dengan lisan kita,
terzaliman kita untuk diri kita, berarti kita tidak sayang dengan diri kita. Ini Masya Allah. Maka jaga lisannya, Bu. Jaga hatinya. Allah kasih kita 3 komponen, ibu-ibu. Hati, akal, jasad. Ya. Semuanya butuh nutrisi. Hati nutrisinya zikir. Kalau hati sering dipakai zikir, mengingat Allah, memanggil Allah, bersolawat, tenang hati, baik, Bu. Ya. Dan hati akan merajai akalnya, akan memimpin akalnya untuk berpikir yang baik-baik, gak pernah buruk sangka untuk orang. Berpikir baik hingga akal ini akan memimpin tubuhnya, jasadnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Makanya dipimpin untuk melakukan hal yang baik. Telinganya, lisannya, tangannya, semuanya. Ini 3 komponen yang Allah berikan. Dan semuanya butuh nutrisi. Terutama hati. Hati kalau tidak disirami terus, Bu, dengan zikir akan hitam. Kaku, keras. Keras hati, bahaya. Ya. Gak akan bisa menerima nasihat hidayah. Hidayah Allah pun akan susah masuk kepada dirinya. Padahal Allah menghendaki hidayah kepada siapapun yang ingin Allah kehendaki. Maka hati ibarat wadah, ibarat wadah hati. Begitu juga hati. Kalau hati kotor, Allah males buat mandang tuh, Allah males, Bu. Karena Allah memandang hati yang selamat, qalbun salim. Hati tempat Allah pandang, hati tempat Allah memandang, hati tempat Allah memberikan hidayah. Hidayah masuk ke dalam hati qalbun. Bagaimana kalau hatinya keras, dipenuhi dengan segala penyakit-penyakit kebencian, kedengkian, sombong, hasad, ya, susah menerima hidayah dari Allah, hatinya tertutup. Jadi ibu-ibu, kita harus tetap menjaga lisannya kepada diri kita maupun kepada sesama manusia. Kita harus menjaga 3 komponen dari Allah. Akal, hati, itu harus dipakai untuk berzikir, mengingat Allah, gitu. Biar hatinya tetap bersih, hidayahnya tetap masuk ke dalam diri kita, gitu ibu-ibu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.